Dalam deskripsi video ini ada link download buku rekam jejak aksi belajar yang bisa memonitoring batas pembelajaran kamu. Dan juga ada link download buku Durus Lughah Arabiyah jilid 1 beserta buku panduannya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin Abdullah wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-10, Ad-Darsul Ashiru, pelajaran yang ke-10. Baik, setiap pelajaran nanti akan ada hiwar ya atau ada bacaan, kita akan bahas dulu dari segi kosakata. Kemudian setelah itu dalam latihan kita akan bahas tentang kaidah-kaidahnya. Baik, nabda ini lumayan panjang ya, nanti kita akan bagi, kita akan lihat sekitar berapa menit ya, tidak lebih dari 5 menit. Mudah-mudahan kalau lebih nanti kita akan bagi 2. Baik. Ini percakapan antara Hamid dan Muhammad. Qala Hamidun, ya Hamid berkata, man anta, siapa kamu? Qala Muhammadun ana talibun bil jami'ati. Muhammad berkata, ana talibun bil jami'ati. Saya seorang mahasiswa bil jami'ah. Bi ini bermakna fi. Fi artinya di atau bisa bermakna di dalam. Ya, jadi bi di sini bermakna bukan dengan tapi bermakna di, ya, bermakna keterangan tempat. Ana talibun bil jami'ati, saya seorang mahasiswa di universitas. Fa anta talibun jadidun, kita sudah paham ini ya bagaimana cara menerjemahkannya. Fa anta talibun jadidun, apakah kamu seorang ya, pelajar yang baru? Kata Muhammad, qala Muhammadun na'am ana talibun jadidun. Iya, saya seorang pelajar baru. Qala Hamidun min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Hindi, saya dari India. Mas muka, ya siapa namamu? Sekali lagi kalau menanyakan nama dalam bahasa Arab itu pakainya ma, bukan man. Man itu dipakai untuk menanyakan profesi biasanya, ya man anta ana tabibun, man anta ana mudarris. Jadi man anta biasanya menanyakan profesi, kamu itu siapa? Ya sebagai apa dalam hidup kamu, sebagai siapa ya, profesinya apa. Tapi kalau menanyakan nama ya ma, mas muka, sebagaimana dalam bahasa Inggris orang kalau nanya nama itu pakai what. What itu artinya apa? Kenapa? Karena nama itu bukan manusia. Ya, nama itu bukan manusia, makanya pakainya kata untuk pertanyaan kata benda yaitu ma. Tetapi kita terjemahkan apa? Kita terjemahkan siapa. Karena orang Indonesia tidak paham kalau kita terjemahkan apa namamu, tapi siapa namamu. Jawabannya ismi Muhammadun. Ismi itu gabungan dari kata ismun ya ditambah dengan ya sukun yang artinya kepemilikan saya. Ya, domir yang menjelaskan kepemilikan saya atau kata ganti orang ya untuk memberikan keterangan tentang kepemilikan. Ismun nama ya saya, nama saya ya menjadi ismi kalau digabung. Ismi Muhammadun, nama saya Muhammadun, nama saya Muhammad. Berikutnya, waman hadza al-fata alladhi ma'aka? Waman, ya, dan siapa hadzal fata? Kita sudah ambil bagaimana menerjemahkan ini. Ya, cara menerjemahkannya adalah dengan dibalik. Karena setelah kata tunjuk ya ada kata yang beralif lam. Dan siapa pemuda ini? Gitu ya. Dan siapa pemuda ini? Alladzi ma'aka, yang bersamamu. Siapa pemuda ini yang bersamamu? Atau siapa pemuda yang bersamamu ini? Ya, jadi terjemahkan ininya itu nanti bagian paling belakang. Huwa zamili, ya, dia adalah temanku atau teman saya. Zamili itu dari kata zamilun, ya, kemudian ditambahkan ya sukun di belakang, berarti zamilun teman, ya saya zamili teman saya, teman milik saya gitu ya. Berikutnya ahwa aidon minal Hindi, apakah dia juga, aidon juga, minal Hindi dari India? La huwa minal Yabani, tidak, ya dia dari Jepang. Al-Yaban artinya Jepang. Masmuhu, kalau tadi di atas mas muka, siapa namamu? Kalau ini mas muhu, siapa namanya? Ya, kata hu di sini, ya kata ganti orang ketiga itu kembali ke teman saya. Siapa namanya dia? Yaitu teman saya itu yang tadi. Ya, mas muhu. Siapa namanya? Ismuhu Hamzatu. Namanya Hamzah. Ya, namanya Hamzah.
Di sini kita ambil kosakata dulu ya, nanti kaidah-kaidahnya nanti dalam latihan. Ma lugotuka ya Muhammadu. Ya, apa bahasamu wahai Muhammad? Lugotuka. Ya, ma lugotuka. Lugotu bahasa ka kamu. Jadi lugotun ya ditambah dengan kata ka yang artinya kamu menjadi lugotuka, bukan lugotun ka. Kenapa? Ya, teorinya sudah kita ambil, yaitu ini sebagai mudhof dan mudhof tidak boleh tanwin, ya, ka sebagai mudhofun ilaih, sebagai yang mabni, maka tapi dia mabni ya, tidak menerima perubahan harokat akhir. Makanya dia tetap a, ya. Ma lugatuka ya Muhammadu, ya, apa bahasamu wahai Muhammad? Kemudian ya kata Muhammad, lugotil urdiyatu. Lugoti al urdiyatu. Lugoti itu gabungan dari kata lugotun dengan ya sukun, artinya bahasa saya. Bahasa saya adalah al-urdiyatu, yaitu bahasa Urdu. Ya, bahasa Urdu. Al-urdiyatu maksudnya adalah bahasa Urdu. Ahia lugotun sahlatun, apakah dia di sini kembali ke al-urdu, al-urdiyah. Kenapa? Karena di sini kelihatan ada tak marbutoh, ya, maka kata gantinya pakai hiya. Ahia lugotun sahlatun, apakah bahasa Urdu itu bahasa yang mudah? Lugotun sahlatun, ya, qala Muhammadun, Muhammad berkata, na'am, hiya lugotun sahlatun. Iya, bahasa Urdu itu adalah bahasa yang mudah. Ya, kemudian wa hamzatu ma lugatuhu, dan si Hamzah, ya, apa bahasanya dia? Apa bahasanya? Ya, Hamzah si temannya yang tadi ya, temannya Muhammad. Wa hamzatu ma lugatuhu, dan si Hamzah apa bahasanya? Kemudian qala Muhammadun lugatuhu al-yabaniyatu. Bahasanya adalah al-yabaniyah, yaitu bahasa Jepang. Wahia lugatun so'batun, dan dia adalah bahasa yang so'bun, dari kata so'bun di sini kemudian menjadi so'batun karena ikut lugatun, ya, ini namanya na'at. Wahia lugatun so'batun, dan dia adalah bahasa yang sulit, yang sukar, ya. Baik, ini anak kurang tahu ini bahasanya apa, mungkin ada yang tahu, ya, tahu ini apa bacaannya dan artinya apa, ya, mungkin ini ya al-lughatul yabaniyah, bisa jadi. Baik, kemudian ya kita lanjut pada video berikutnya ya. Baik, kita lanjutkan. Qala Hamidun, ya, Hamid berkata, aina abuka ya Muhammadu, di mana bapakmu wahai Muhammad? Abi fil Kuwaiti, ya, bapakku di Kuwait. Ya, huwa tabibun syahirun, dia adalah seorang dokter yang terkenal. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Ya, kemudian qala Muhammadun, ya, Muhammad berkata, hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya aidan, dia juga di Kuwait bersama bapakku. Hiya mudarrisatun hunaka, ya, dia seorang guru di sana. Qala Hamidun, ya, sailan, kok berkata si Hamid ya sambil bertanya, adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu, ya, apakah kamu sudah pergi ke Kuwait, ya, wahai Muhammad? Adhabta, ya, kemarin kita sudah ambil kata zahaba saja ya. Zahaba artinya dia, tapi kalau zahab tak kamu, di sini tak mengandung arti kamu, kamu laki-laki. Adhabta, apakah kamu sudah, gitu ya, apakah kamu sudah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Kemudian qala Muhammadun na'am zahabtu. Iya, saya sudah pergi. Sudah pernah ke sana gitu maksudnya ya. Jadi di sini ada kata zahabta kamu, ada zahabtu saya. Ya, zahabta zahabtu. Baik. Kemudian ya kata Hamidun, ya, wa zamiluka aina abuhu, dan temanmu di mana bapaknya? Dan si temanmu itu tadi si Hamzah, di mana bapaknya?
Abuhu fil Yabani, ya, bapaknya ada di Jepang. Huwa tajirun kabirun, ya, dia adalah seorang pebisnis besar, ya, pebisnis yang terkenal maksudnya, ya, yang sudah berpengalaman. Alaka akhun ya Muhammadu, ya, apakah laka? Apakah laka kamu mempunyai? Apakah kamu mempunyai akhun, saudara laki-laki? Wahai Muhammad. Kemudian kata Muhammad apa? Naam, li akhun wahidun. Iya, saya mempunyai satu saudara laki-laki. Ismuhu Usamatu, ya, namanya Usamah. Wa huwa ma'i, dan dia ma'i. Ma'a ditambah ya sukun menjadi ma'i. Ma'a bersama, ya saya bersama saya. Wa huwa ma'i, dan dia bersama saya huna di sini fil Madinatil Munawwarati, di Madinah Al-Munawwarah. Wali, dan saya mempunyai ukhtun wahidatun, ya, saudari satu, maksudnya satu saudari. Dan saya mempunyai satu saudari, ismuha ha, ya, untuk kata ganti perempuan. Kalau hu, ya, kata ganti laki-laki, hu kata ganti, kalau ha kata ganti perempuan. Ismuha Zainabu, namanya, maksudnya nama dia, ya, nama si saudari ini Zainabu, Zainab, ya. Wahia fil Iraqi, dan dia di Irak bersama zaujiha, ma'a zaujiha, bersama suaminya, ya. Zaujuha muhandisun, ya, suaminya, ya, di sini kembali ke Zainab, ya, suaminya seorang insinyur. Kemudian qala Hamidun, ya, a'indaka sayyaratun ya akhi, a'indaka, apakah kamu mempunyai, bisa kita bilang alaka atau a'indaka, ini di sini bisa dua-duanya, ya. Tapi berbeda dengan kalau kata bendanya di sini yang dipunyai misalnya orang tua, maka ini bukan indaka tapi laka. Nanti kita akan jelaskan pada latihan, ya. A'indaka sayyaratun, apakah kamu mempunyai sebuah mobil wahai saudaraku? La ma indi sayyaratun, tidak, ya. Begini cara mengatakan kata negatif dalam bahasa Arab, tinggal pakaikan ma. Ini kita akan jelaskan dalam latihan juga, ya, tidak perlu khawatir. Di sini kita mengambil kosakatanya aja dulu. Tidak, ma indi, saya tidak punya mobil. Indi darrajatun, ya, saya punya sepeda. Maksudnya punya saya hanya sepeda. Hamzatu indahu sayyaratun, si Hamzah mempunyai mobil. Kalau bahasa kita tuh yang punya mobil si Hamzah. Baik, kita akan lanjutkan, ya, pada video berikutnya, dan pada latihan-latihan nanti kita akan ambil kaidah-kaidah, ya, dalam pelajaran yang ke-10 ini. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan-latihan. Wahid, at-tamrinul awwalu, latihan yang pertama, ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Wahid, mas muka, siapa namamu? Mas muka artinya siapa namamu? Silakan dilihat video sebelumnya. Nah, di sini kita akan memposisikan diri kita sebagai Muhammad. Walaupun di bawah nanti kita akan menjawab tentang Muhammad juga, tapi di sini kita memposisikan diri kita sebagai Muhammad, ya, dengan informasi-informasi yang sudah ada dalam percakapan. Mas muka, siapa namamu? Jawabannya adalah, cara menjawabnya, ismi Muhammadun. Nama saya Muhammad. Ismi Muhammadun. Min aina anta, dari mana kamu? Nah, di sini kita lihat dalam percakapan, si Muhammad menjawab, ana minal Hindi. Ana, ya, minal Hindi. Ana minal Hindi. Saya dari India. Dalam percakapan ada, ya. Ma lugatuka. Ya, salah. Ma lugatuka, apa bahasamu? Ya, si Muhammad menjawab apa? Lugati al-urdiyatu. Lugati al-urdiyah. Urdiyatu. Ya, bahasa saya, lugoti, bahasa saya, ya, di akhir ini bermakna kepemilikan saya atau bermakna saya. Bahasa saya al-urdiyah. Bahasa saya adalah bahasa Urdu. Aina abuka, di mana bapakmu?
Ya, di mana bapakmu? Ini juga bisa dijawab sesuai dengan keadaan kita juga. Tapi di sini Anda memposisikan sebagai si Muhammad. Aina abuka? Ya, ketika Muhammad ditanya Aina abuka, dia mengatakan Abi fil Kuwaiti. Abi abuka, bapakmu, kemudian menjadi Abi, bapak saya. Abi fil Kuwaiti. Fil fil Kuwaiti. Bapak saya ya di Kuwait. Kemudian ya rakam khamsah. Aina ummuka? Di mana ibumu? Ya, kemudian si Muhammad menjawab, Hiya aidon fil Kuwaiti. Hiya, hiya adalah kata ganti dari perempuan. Hiya aidon fil Kuwaiti. Fil Kuwaiti. Ya, dia juga di Kuwait. Berikutnya rakam sittah, nomor 6. Alaka akhun? Ya, apakah kamu mempunyai seorang saudara? Alaka akhun? Ya, apakah kamu mempunyai seorang saudara? Mada qala Muhammadun? Ya, apakah Muhammad mengatakan na'am? Ya. Jadi pertanyaan A yaitu dijawab dengan antara dua, na'am atau la. Ya, di sini dijawabnya na'am. Iya. Ya, apakah kamu apakah laka kamu mempunyai akhun saudara? Saudara laki-laki. Alaka akhun? Na'am. Ya, kata Muhammad na'am. Li, ya, saya mempunyai, laka kamu mempunyai, li saya mempunyai. Naam, li akhun wahidun, ya, kata Muhammad akhun wahidun. Ya, saya punya satu saudara laki-laki. Rakam sab'ah. Ya, alaka ukhtun? Ya, apakah kamu mempunyai saudari? Ya, alaka ukhtun? Apakah kamu mempunyai saudari? Kemudian qala Muhammad, na'am, ya. Jadi kita jawab di sini na'am, ya, karena sebagai si Muhammad. Alaka ukhtun? Na'am. Iya. Li ukhtun? Na'am. Kita ulangi. Na'am. Li ukhtun wahidatun. Wahidatun. Tulisannya seperti ini. Ukhtun wahidatun. Rakam 8. A'indaka sayyaratun? Ya, kalau di sini si Muhammad punya. Ya, dia punya. Dia tidak mempunyai. Kalau tidak mempunyai berarti cara menjawabnya adalah, dan ini kita akan bahas nanti pada kaidah pada latihan-latihan selanjutnya, ya, karena di sini kita hanya sekedar menjawab pertanyaan sesuai dengan hiwar, ya, percakapan. A'indaka sayyaratun? Apakah kamu mempunyai mobil? Ya, cara menjawabnya kalau misalnya jawabnya tidak, la. Ya, karena di sini ada a, jawabannya la. Ya, antara la atau nam kita jawabnya la. Kemudian kita bilang ma'indi. Ya, ini cara menjawab nanti kita akan bahas lebih detail pada latihan berikutnya. Ada kita akan melatih, ya, kalimat seperti ini. Ma'indi sayyaratun? Ya, saya tidak punya mobil. Sayyaratun. La, ma'indi sayyaratun. Tapi kalau jawabannya adalah na'am, na'am. Ya, indi sayyaratun. Indi, ya, sayyaratun. Afwan. Na'am, indi, tulisannya begini, indi sayyaratun. Ya, iya, ya, saya mempunyai, saya mempunyai mobil. Baik, berikutnya rakam ini sampai 22, ya. Nanti kita akan bagi dua sampai nomor 11. A'indaka darrajatun? Ya, apakah kamu mempunyai sepeda? Ya, kalau ini dia mempunyai. A'indaka darrajatun? A'indaka darrajatun? Na'am. Ya, tulisannya na'am. Na'am. Ya, indi darrajatun. Indi darrajatun. Iya, saya mempunyai sepeda. Nah, kalau ini,
Ya, pertanyaan berikutnya ini tidak ada dalam percakapan ini, kita jawab saja nggak apa-apa. Nah, indaka qalamun, ya apakah kamu mempunyai pulpen? Kalau kita jawab iya berarti na'am. Indi, ya di sini juga kita melatih langsung bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini. Nah, indaka qalamun? Na'am, indi. Na'am, indi qalamun. Iya, saya mempunyai pulpen. Kalau pertanyaannya tidak, la. Tambahkan kata indi menjadi ma indi. Nah, ini akan menjadi negatif. Yang tadinya saya punya, ini saya tidak punya. Ma indi, ya qalamun. Iya, saya tidak punya. La, ya tidak, ya saya tidak punya pulpen. Nah, berikutnya, ya nomor 11, ahada asyar. A'indaka daftarun. Ini juga tidak dalam percakapan, kita jawab saja nggak apa-apa. A'indaka daftarun. Ya, apakah kamu mempunyai buku tulis? Kalau jawabannya na'am, ya na'am. Indi, ya indi daftarun. Na'am, indi daftarun. Ya, saya punya buku tulis. Kalau jawabannya tidak, maka menjadi la, ma indi. Ma indi daftarun. Ya, tidak. Ya, saya tidak punya buku tulis. Tayyib. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada rakam Isnai Ashar nomor 12. Abu kata jirun, di sini kita masih berposisi sebagai Muhammad, ya. Abu kata jirun, apakah bapakmu seorang pebisnis? Ya, jawabannya lah, ya, karena bapaknya Muhammad bukan seorang pebisnis tapi seorang dokter. Berarti kita bilang Abu kata jirun lah, abi tobibun. Abi tobibun. Ya, tulisan tobibun seperti ini. Nah, rakam salah satu ashar, ya nomor 13, min aina Muhammadun. Nah, sekarang kita mulai masuk pada pertanyaan yang si Muhammad itu menjadi orang yang ketiga atau orang yang sedang kita bicarakan. Kalau tadi Muhammad orang yang ditanya, sekarang Muhammad adalah orang yang sedang kita tanya, kita bicarakan. Min aina Muhammadun, ya dari mana Muhammad, bukan min aina anta tapi dari mana Muhammad, kita jawabnya huwa, ya dia dari mana? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Kalau yang ditanya si Muhammad, ana minal Hindi. Tapi kalau yang ditanya tentang Muhammad, Muhammad orang ketiga berarti huwa, dia, ya, dia dari India. Ma lugatuhu, ya apa bahasanya? Jawabannya lugatuhu al urdiyatu. Al urdiyatu. Bahasanya adalah bahasa Urdu. Baik, berikutnya aina abuhu, ya di mana bapaknya? Ya kalau kita lihat dalam percakapan, bapaknya ada di Tayyib, di Kuwait. Ya, bapaknya ada di Kuwait. Berarti aina abuhu, huwa ini kembali ke bapaknya. Huwa fil Kuwaiti. Huwa fil Kuwaiti. Kuwaiti. Ya, huwa fil Kuwaiti. Dia ada di Kuwait. Nah, silakan lihat kata Kuwait bagaimana cara menulisnya, ada dalam buku. Kemudian sittata asyar nomor 16, ya aina ummuhu, di mana ibunya? Hiya, ya karena ibu berarti perempuan, kita gantinya, ya kita ganti dengan kata ganti hiya. Hiya fil Kuwaiti aidon. Hiya fil Kuwaiti aidon. Aidon artinya juga. Aywa, hiya fil Kuwaiti aidon. Taib, rakam 17. Min aina Hamzatuh. Nah, ini si Hamzah adalah temannya si Muhammad. Min aina Hamzah, itu dari mana si Hamzah? Oke. Si Hamzah ini dari huwa minal Yabani. Silakan lihat dalam percakapan ada ya. Huwa di sini kata ganti untuk Hamzah. Huwa minal Yabani. Ya, dia dari Jepang.
Aiwa. Ma lugatuhu, apa bahasanya? Ya, bahasanya bahasa Jepang. Berarti bahasanya lugatuhu al yabaniyatu. Lugatuhu al yabaniyatu. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Aina abuhu, ya di mana bapaknya? Aina abuhu, di mana bapaknya? Bapaknya siapa? Bapaknya ke si Hamzah. Jadi domir itu akan kembali ke kata yang sebelumnya yang paling dekat, ya. Jadi jangan dianggap dia kembali kepada si Muhammad, tidak. Kita sekarang sudah membicarakan tentang si Hamzah, ya. Aina abuhu, di mana bapaknya si Hamzah? Ya. Bapaknya di Jepang juga, ya. Aina abuhu fil huwa kembali ke abuhu, huwa fil Yaban. Huwa fil Yabani. Aiwa. Aina Zainabu, ya kalau Zainab ini adalah saudarinya si Muhammad. Aina Zainabu, hiya, jawabannya hiya, ya karena kata ganti perempuan adalah hiya. Hiya, hiya fil Iraqi, hiya fil Iraqi. Dia ada di Irak. Ayo, hiya fil Iraqi. Kemudian rakam wahid wa ishrin. Wahid wa ishrin artinya 21, ya. Aina zaujuha, zaujuha. Zauj artinya suami, ha artinya si Zainab. Di mana suaminya dia, si Zainab? Ya, di Irak juga sama, ya. Zaujuha atau kita bilang huwa fil Iraqi aidan. Aywa. Huwa fil Iraqi aidan. Dia ada di Irak juga. Azaujuha mudarrisun, ya apakah suaminya ya seorang pengajar, seorang guru? Tidak, ya kalau tidak berarti la. Huwa maksudnya suaminya, huwa muhandisun. Muhandisun. Ini diingat cara menulisnya dan dilatih cara menulis, karena kalau kita latih kita akan ingat ya bagaimana cara menulis setiap kata. Tayyib. Sampai di situ nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan ya pada latihan yang kedua. Do' fil faraghi fi ma yali ad-dhamira hu atau ha. Baik, maksudnya adalah do' letakkan fil faragh pada titik-titik fi ma yali berikut, pada titik-titik berikut gitu. Apa yang kita taruh? Jadi sini perintahnya adalah meletakkan. Letakkan pada titik-titik berikut apa yang diletakkan? Ad-dhamir. Jadi kalau kita mau terjemahkan dengan bagus harusnya seperti ini. Langsung ke sini. Ya, letakkan domir hu atau ha pada titik-titik berikut. Ya, cuman memang dibolak-balik. Tapi yang penting kita paham ya, dan itu kita bisa baca kenapa dibolak-balik karena kita paham maknanya. Jadi letakkan domir hu atau ha, ya. Hu adalah kata ganti untuk laki-laki, kepemilikan, ya. Kemudian ha kata ganti untuk perempuan, kepemilikan, ya, kepemilikan untuk perempuan. Baik. Kita langsung ya, hadhil bintu, ya, perhatikan cara membacanya. Ini kita sudah ambil teorinya. Hadhil bintu talibatun, ya, seorang anak perempuan ini adalah atau anak perempuan ini talibatun, seorang pelajar. Ismuha, ya, namanya Zainabu, namanya adalah Zainab. Aywa. Jadi di sini kita fokus pada kata ha, ya. Ha ini kembali ke si anak perempuan ini. Ismuha bukan ismuhu tapi ismuha. Ismuha Zainabu. Nah, kemudian di sini kenapa al-bintu? Ya, karena tidak ada yang mempengaruhi. Tolibatun sebagai khobar, penjelas juga marfu. Ismu bukan ismi atau ismu. Ya, kenapa bukan ismi atau isma? Ya, karena dia tidak ada yang mempengaruhi. Ya, jadi namanya gitu ya, namanya langsung Zainabu. Semua di sini marfu. Ini kalau secara umum ya, kita ambil kaidah umum tidak mau ribet, itu karena tidak ada yang mempengaruhi. Selesai. Gitu ya, cara memberikan harokat. Kalau ada yang mempengaruhi jadi kasr, maka dia kasr. Ada yang mempengaruhi dia jadi fathah, maka jadi fathah. Tapi pada umumnya dia adalah marfu, ya, normal. Baik.
Muhammadun tabibun, ya Muhammad adalah seorang dokter. Wabenuhu kembali ke si Muhammad, dan anaknya dia di sini adalah si Muhammad, maka pakainya hu. Kalau anaknya dianya Zainab misalnya, maka wabunuha, ya. Wabunuhu muhandisun, dan anaknya seorang arsitek. Rakam salasah, ya nomor 3. Hadar rojulu tajirun kabirun. Kita sudah ambil ini bagaimana cara kenapa kabirun, dia ikut dari sebelah, ya. Naat dari kata tajirun atau sifat. Hadar rojulu tajirun kabirun. Laki-laki ini seorang pebisnis besar. Ismuhu, hu kembali ke kata ar-rajul. Ismuhu Abdullahi. Ya, Abdullah ini adalah susunan idhofah. Walaupun di susunan idhofah ini adalah sudah menjadi nama. Abdu sama Allah, Abdullah, hambanya Allah. Nah, berikutnya rakam arba'ah. Ya, rakam arba'ah. Aminatu fil ghurfati. Ya, si Aminah ada di ruangan. Wa ummuha ya fil ghurfati. Selesai di sini. Fil ghurfati selesai. Tidak nyambung sampai sebelah. Wa ummuha, dan ibunya fil matbakhi, ada di dapur, ya. Jadi Aminah di ghurfah, di ruangan, dan ibunya di dapur. Baik, berikutnya Aisyah tuh, ya, nama perempuan tidak bertanwin. Tobibatun, seorang dokter. Wa ukhtuha. Kenapa bukan wa ukhtun tapi wa ukhtuha? Karena hak di sini dianggap sebagai idhofah, ya. Ukhtu dan hak, semuanya yang sebelum-sebelumnya ini adalah kata sebelum domir, dan domirnya itu disusun mudhof dan mudhofun ilaih, dan kita ketahui bahwa mudhof tidak boleh bertanwin. Jadi ukhtu mudhof, haknya mabni sebagai mudhofun ilaih. Wa ukhtuha, ya, mumarridotun, ya, sebagai seorang perawat. Nah, jadi Aisyah seorang dokter dan saudarinya, ya, hak di sini kembali ke Aisyah, dan saudarinya seorang perawat. Rakam sittah nomor 6. Khoroja, kata fi'il, ya. Fi'il kalau ada kata kerja, maka kalau ada setelahnya fa'il maka dia marfu. Khoroja Muhammadun minal fasli. Min harfu jar al fasli jadi majrur. Muhammad keluar dari kelas. Wa khoroja ma'ahu, dan keluar bersamanya siapa? Yang keluar bersamanya siapa? Zamilu, temannya, ya, dan temannya keluar bersamanya gitu. Nah, fa'il, ya, atau pelaku dari kata khoroja yang kedua, ya, kita punya dua kata khoroja di sini. Perhatikan, khoroja ini yang keluar si Muhammad. Nah, khoroja yang ini yang keluar adalah kata zamilu. Zamilu marfu, ada karena dia sebagai pelaku, ya, pelaku dari kata khoroja, atau kita sebut dengan fa'il, ya. Fa'il itu marfu. Ya, kita sering ulang aja, ya. Ini akan teringat dengan sendirinya. Baik. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan yang ketiga. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Hati itu artinya berikan, ya, atau bisa berarti datangkan, ya, atau buatkan juga bisa. Khamsata, 5, as'ilatin, 5 soal, wa ajwibah, dan jawaban, ya. 5 as'ilah wa ajwibah, 5 pertanyaan dan jawaban. Kal mithalil ati, seperti contoh berikut, ya. Contohnya adalah, perhatikan, a'indaka qalamun, ya, a'indaka qalamun, apakah kamu mempunyai sebuah pulpen? Ya, jawabannya na'am, iya, saya mempunyai sebuah pulpen. Na'am indi qalamun. Perhatikan kata indaka sama indi. Ya, indaka itu artinya kamu punya. Apakah kamu punya? Ini bisa kita rubah menjadi indaki kalau yang diajak bicara perempuan. Kalau yang diajak bicara laki-laki, indaka. Indaka qalamun, apakah kamu mempunyai sebuah pulpen? Na'am indi. Ya, itu kata indah, kemudian ditambahkan ya sukun, artinya saya. Indi, saya mempunyai. Na'am indi qalamun, iya, saya mempunyai pulpen. Ini kita bikin 5 pertanyaan.
Ya, 5 pertanyaannya ini silakan ya dicari kata-kata yang bisa mirip dengan ini, qalamun. Misalnya, aindaka kitabun? Na'am, indi kitabun. 1 ya, kitabun. Aindaka baitun? Ya, 2. Ya, na'am, indi baitun. Ini harus dilatih ya. 3. Aindaka aindaka sarirun? Apakah kamu mempunyai ranjang? Na'am, indi sarirun. Iya, saya mempunyai ranjang. Ya, berikutnya misalnya 1, 2, 3 ya. Tadi kitabun, kemudian baitun, kemudian sarirun. Nah, keempat misalnya sayyaratun. Ya, sayyaratun. Nah, ini sebagai contoh. Aindaka sayyaratun? Na'am, indi sayyaratun. Apakah kamu punya mobil? Iya, saya punya mobil. Ya, rakam khamsah misalnya darrojatun. Darrojatun ini silakan dimurojaah kosakatanya. Darrojatun artinya sepeda. Aindaka darrojatun? Na'am, indi darrojatun. Iya, saya punya sepeda. Nah, dan begitu seterusnya dilatih ya. 5 ini hanya untuk latihan ya. Kalau untuk latihan ekstranya lagi tambahkan 5, dan seterusnya supaya lebih terbiasa. Baik, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan yang keempat, ya at-tamrinur rabi'. Hati khamsata as'ilatin. Khamsata as'ilatin ini disusun mudhaf ilaih juga. Makanya kita melihat di sini as'ilatin ini majrur. Khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Ya, berikan 5 soal jawab ya seperti contoh. Nah, ini kebalikan dari yang di atas. Kalau yang di atas na'am, ini pakai la. Bagaimana cara menjawabnya? A'indaka qalamun? La, ma indi. Kalau yang di atas itu indi, saya punya. Kalau mengatakan saya tidak punya, tambahkan ma di depan. Ma indi, saya tidak punya pulpen. Ya, gampang ya. A'indaka qalamun? La. Ya, kenapa ada la di sini padahal sudah ada ma? Ya, la di sini adalah untuk menangkis pertanyaan ini. A. Karena pertanyaan A itu harus dijawab dulu antara na'am atau la. Ya, ketika kita bilang la, tidak. Ya, kemudian kita bikin kalimat negatifnya, ma indi qalamun. Saya tidak punya pulpen. Ya, kita buatkan kalimat-kalimat yang tadi. Ya, a'indaka kitabun? La, ma indi kitabun. A'indaka baitun? La, ma indi baitun. A'indaka sayyaratun? La, ma indi sayyaratun. A'indaka sarirun? La, ma indi sarirun. A'indaka haqibatun? La, ma indi haqibatun. Dan begitu seterusnya, silakan dilatih ya bagaimana cara membuat kalimat-kalimat tersebut. Baik. Nah, sekian ya untuk latihan yang keempat. Silakan dilatih ya bagaimana cara membuat kalimat. Pertanyaannya sama tapi jawabannya di sini na'am ya. Yang inilah tambahkan ma ya karena untuk membuat kalimat negatif. Baik. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya yang ini ya, ta'ammal ma yali. Ta'ammal itu artinya ta'ammala, ya ta'ammalu artinya perhatikan dengan seksama. Ta'ammul. Ta'ammal ma yali ya, perhatikan dengan seksama ma yali apa yang berikut. Ya, di sini ada kata atau ada gambar rumah, kemudian baitun ya. Kemudian di sini ada baiti. Baiti artinya rumah saya. Baituka rumah kamu, kamunya kamu laki-laki. Baituhu rumah dia, ya dia laki-laki. Baituha dia perempuan, rumahnya dia, ya dia perempuan. Di sini kita sudah ambil pada percakapan ada. Nah, baiti itu gabungan antara kata baitun ditambah dengan huruf ya sukun yang artinya milik saya. Baitun sama ya sukun tidak menjadi baitui tapi menjadi baiti. Ya, kenapa? Karena huruf ya itu meminta huruf kasroh. Jadi tunnya jadi ti, baiti ya. Baiti rumah saya. Kemudian baitun ditambah ka maka menjadi baituka. Kenapa tanwinnya hilang? Tadi kita sudah bahas pada video sebelumnya. Unnya hilang itu bukan baitun ka tapi baituka karena susunan idhofah. Baitu sebagai mudhof ya, ka-nya sebagai mudhofun ilaih. Baituka. Baituhu itu gabungan antara baitun sama hu artinya ya kepemilikan dia laki-laki. Baituhu.
Begitupun dengan baituha, ya, itu adalah gabungan antara baitun dan hak domir perempuan menjadi baituha. Nah, perhatikan di sini ada tugas, ya, tugas. Kita akan jawab tugas-tugas ini. Adif al-asma al-atiyah. Adif al-asma al-atiyah ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddahun fil mithali. Artinya adif, tambahkan atau gabungkan, gitu ya, gabungkan. Berarti ini menggabungkan isim ke domir. Ya, kita ulangi. Gabungkan asma al-atiyah, isim-isim berikut atau kata benda berikut ke al-mutakallim, ya. Al-mutakallim itu adalah istilah daripada domir. Domir mutakallim maksudnya adalah domir saya. Mutakallim artinya yang berarti saya, ya, orang pertama, satu orang. Al-mukhatab artinya kamu, ya, kamu laki-laki. Al-ghaib dia laki-laki, al-ghaibah dia perempuan, ya. Kalau kita mau tuliskan dengan simbolnya, mutakallim maksudnya ya sukun. Ya, mukhatab maksudnya ka, artinya kamu. Ghaib artinya hu, ya, ghaibah artinya ha. Kama huwa muwaddah, seperti yang dijelaskan fil mithal, ya, dalam contoh. Contohnya gimana? Perhatikan di sini kata kolamun. Kolamun. Kemudian kita bikin, ya, hadza kolami, ini pulpen saya. Hadza kolamuka, ini pulpenmu. Hadza kolamuhu, ini pulpennya. Hadza kolamuha, ini pulpennya. Pulpennya dia, tapi dianya dia perempuan. Nah, di sini ada beberapa kata. Ya, mungkin kita akan bagi dua supaya tidak terlalu panjang videonya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita akan lihat, ya, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Baik. Di sini silakan di pause dulu videonya, kemudian antum silakan membaca sendiri. Setelah itu lihat lagi videonya untuk melihat apakah benar, ya, atau salah, ya, jawabannya. Baik. Kita lanjut, ya. Kitabun. Berarti hadza kitabi. Anda tidak tuliskan, langsung kita bacakan saja, ya. Hadza kitabi, hadza kitabuka, hadza kitabuhu, hadza kitabuha. Ya. Berikutnya sarirun, ranjang. Hadza sariri, hadza sariruka, hadza sariruhu, hadza sariruha. Berikutnya ismun. Ingat kata ismun ini ada hamzah wasol di awal, maka ketika dia berada di tengah maka tidak terbaca. Hadasmi, ini nama saya. Hadasmuka, ini nama kamu. Hadasmuhu, ini namanya dia laki-laki. Hadasmuha, ini namanya dia perempuan. Mindilun, ya, sapu tangan. Hadza mindili, hadza mindiluka, hadza mindiluhu, hadza mindiluha. Nah, ibnun sama dengan ismun, ya, diawali dengan hamzah wasal, jadi tidak terbaca. Hadza bni, ini anak saya, ya, anaknya anak laki-laki. Hadza bni, hadza benuka, hadza benuhu, hadza benuha. Kemudian sayyaratun, perhatikan sayyarah muannas. Kalau muannas kata tunjuknya bukan hadza tapi hadhihi. Nah, berarti hadhihi, ya, sayyarati, hadhihi sayyaratuka, hadhihi sayyaratuhu, hadhihi sayyaratuha. Jadi perhatikan kata yang kita tunjuk. Kalau yang kita tunjuk muannas maka dia kata tunjuknya pakai yang muannas. Miftahun, kunci, mudzakkar. Hadza miftahi, hadza miftahuka, hadza miftahuhu, hadza miftahuha. Baik, berikutnya yadun. Ya, yadun ini adalah muannas, kata tunjuknya berarti pakai hadhihi. Hadhihi yadi, ini tangan saya. Hadhihi yaduka, ini tanganmu. Hadhihi yaduhu, hadhihi yaduha. Yaduha tulisannya seperti ini, ya. Ini adalah tangannya dia, ya, seperti itu. Hadhihi yaduha. Hadhihi. Kenapa yadun masuk kategori muannas? Karena dia berpasangan atau anggota tubuh yang berpasangan dalam tubuh manusia. Baik. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Baik.
Kita lanjutkan pada at-tadribus sadis atau at-tamrinus sadis, latihan yang ke-6. Iqra, ya, bacalah. Di sini kita hanya disuruh untuk membaca, tetapi harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam pembacaan, ya, pemberian harokat di akhir-akhir kata. Li artinya milik saya. Laka milik kamu, lahu miliknya dia, laha miliknya dia perempuan. Ya, apa bedanya dengan ya sukun aja? Ya sukun, ka, hu, ha, ya. Bedanya adalah kalau ini, ya, dia memakai huruf jar li, ya, pakai li, ya. Kemudian kalau yang hanya ya sukun itu langsung nempel dengan kata benda. Misalnya kita bilang kitabi. Kitabi artinya buku saya. Kalau kita bilang buku ini milik saya, nah ini kita bilang hadzal kitabu li. Ya, hadzal kitabu li, buku ini milik saya. Gitu ya. Hadza kitabi, ini buku saya. Hadzal kitabu li, buku ini milik saya. Jadi penggunaannya seperti itu. Perhatikan penggunaannya dalam kalimat-kalimat berikut ini. Ya, di sini ada sekitar 4 ya kalimat kita akan baca. Li ukhtun wahidatun. Silakan diikutin ya. Li ukhtun wahidatun artinya saya mempunyai, ya, saya mempunyai saudari atau satu saudari. Li, saya mempunyai satu saudari. Nah, satu saudari di sini ukhtun, ya, wahidatun, wahida artinya satu. Rakom ifnain, nomor 2, alaka akhun, apakah laka kamu mempunyai akhun, saudara. Apakah kamu mempunyai saudara atau satu saudara laki-laki? La, ya, perhatikan, la. Mali akhun, tidak, ya, saya tidak mempunyai. Perhatikan, ya, di sini ada ma, ya, untuk memberikan kesan bahwa itu adalah bentuk pernyataan negatif. Tidak. La, alaka akhun, apakah kamu mempunyai saudara? La, tidak. Karena dia bilang tidak, kemudian dia jelaskan saya tidak mempunyai saudara. Caranya adalah tambahkan ma sebagaimana tadi yang di ma indi. Saya tidak mempunyai, ma indi, saya tidak mempunyai. Ya, ini mali. Jadi kata li yang di atas, ya, kita tambahkan ma di depan maka menjadi negatif. Mali akhun, ya, saya tidak mempunyai saudara. Nomor 3, ukhti, ya, saudari saya. Laha, dia mempunyai, dia di sini siapa? Ya, dia di sini adalah si ini. Ya, kembali ke kata ukhti. Ya, saudari saya, ukhti laha tiflun sogirun. Sogirun di sini ikut baris sebelumnya karena dia sebagai sifat. Ukhti laha tiflun sogirun. Ya, saudari saya, dia mempunyai anak kecil. Gitu ya, anak kecil. Berikutnya rakam arba'ah nomor 4. Zamili, temanku. Lahu, dia mempunyai, gitu ya. Jadi temanku, dia mempunyai, ya. Atau bisa kita langsung gabung, temanku mempunyai. Bisa ya, temanku mempunyai. Bukan dia mempunyai lagi, tapi langsung mempunyai saja untuk mempersingkat, dan ini diterima dalam bahasa Indonesia. Ya. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku mempunyai saudara dan saudari. Atau bisa kita ungkapkan angkanya, ya, satu saudara dan satu saudari. 6. Karena bentuk mufrad dalam bahasa Arab itu sudah mengandung arti satu. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan pada latihan berikutnya ini. Di sini bukan latihan tapi ada sebuah teori, ya. Naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun. La naqulu indi akhun. Aywa. Ini orang Arab bilang begini, nakul, ini kita orang Arab itu mengatakan indi kitabun, saya punya buku. Kalau saya punya buku dia pakai indi, ya, pakai kata inda. Inda ditambah ya jadi indi. Saya punya sebuah buku. Wanakul, dan kita juga mengatakan, ya, orang Arab mengatakan li akhun, saya mempunyai seorang saudara. Jadi saya punya buku indi kitabun,
Saya punya saudara li akhun. La nakul, ya, kami orang Arab itu tidak mengatakan la nakul indi akhun. Saya punya saudara, dia pakainya indi. Baik, ini ada sebuah teori di sini bahwasanya kalau untuk kata li atau laka, ya, atau lahu, misalnya laha, yang penting pakai lam, ya, untuk mengatakan kepemilikan itu untuk sesuatu yang tidak terpisahkan, ya, seperti saudara tidak mungkin terpisah dari kita, nggak ada hubungan saudara itu terpisahkan. Atau saya punya kaki, li rijulun, saya punya sebuah kaki misalnya, atau li rijlani, saya punya dua kaki. Nah, di sini bukan pakai indi tapi pakai li. Kenapa? Karena li itu dipakai untuk sesuatu yang tidak terpisahkan. Nah, Anda punya kaidah seperti ini, ya. Jadi kalau pakai li sama indi, li indi, atau kita tidak terfokus pada ya saja. Kalau ya itu kan cuma saya aja, ya. Kita pakai inda dan li. Oke. Jadi kalau untuk li ini lebih umum. Kenapa? Karena boleh kita mengatakan li akhun sama li kitabun. Keduanya bisa. Sedangkan indi, ya, itu hanya bisa di sini. Indi kitabun. Sedangkan untuk di sini indi akhun, untuk mengatakan saya punya saudara ini tidak boleh. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya li itu lebih umum daripada inda. Jadi kalau mau selamat pakainya li saja. Li akhun, li kitabun, li baitun, li semuanya li, supaya tidak terperosok pada kesalahan. Tapi kalau sudah lincah, ya, sudah lancar, boleh pakai inda untuk benda-benda yang biasanya benda-benda mati, ya, benda-benda tidak hidup, benda-benda yang tidak berakal. Ya, karena untuk pakai li juga kita bisa bilang li sodikun, saya punya seorang teman, itu untuk walaupun dia bisa terpisahkan dari kita, tapi seorang teman masuk sesuatu yang berakal, ya, manusia, maka dia pakai li. Baik, itu kesimpulan untuk sebuah kalimat ini, ya, nakulu indi kitabun wa nakulu li akhun wa la nakulu indi kitabun. Jadi li itu lebih umum, nih, daripada indi. Baik, kita lanjutkan pada video yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada at-tamrinus sabi'u. Pada latihan yang ketujuh ini kita akan belajar tentang ma'a. Ya, ma'a itu artinya bersama. Ya, bersama. Dan ma'a ini, ya, dia akan menduduki mudhaf, sedangkan kata setelahnya pasti akan menjadi mudhafun ilaih. Makanya di sini kita lihat ma'a Khalidin. Ya, ma'a ini bukan huruf jar, tapi dia adalah dzarf makan. Ya, dzarful makan atau keterangan tempat. Dan dzarful makan biasanya dia akan memposisikan sebagai mudhaf, kata setelahnya akan menjadi mudhafun ilaih majrur. Baik. Kita akan lihat di sini, ya, contoh-contoh kalimatnya, ya, sambil memperhatikan teori-teori sebelumnya tentang fa'il, ya, mudhafun ilaih. Kemudian ada na'at man'ut mungkin, ya, kita akan lihat kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid. Kharaja, ya, predikat kata kerja, kemudian Hamid sebagai pelaku marfu', ya, ma'a Khalidin, ma'a bersama Khalid, ma'a mudhaf, Khalidin mudhafun ilaih. Berikutnya Rakam Ithnain, zahabat tabibu ma'al muhandisi, mirip dengan yang di atas, ya. Ya, ini mirip, ada kata kerja, kemudian ada pelaku, kemudian kata ma'a, kebersamaan, kemudian bersama siapa dia. Jadi dokter itu pergi bersama insinyur. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri, ini juga sama, ya. Guru itu, ya, duduk bersama al-mudiri, ya, kepala sekolah atau pimpinan. Rakam arba'ah, ya, man ma'aka ya aliyu. Diingat, ya, kalau ada ya ini jadi dhammah. Ma'aman, man ma'aka, bukan ma'aman, ya, man ma'aka, siapa bersamamu wahai Ali. Maksudnya siapa yang bersamamu wahai Ali. Kemudian kata Ali, ma'i zamiri, bersamaku adalah
temanku. Zamili dari kata zamilun. Ya, zamilun artinya teman, tambahkan ya di belakang maka menjadi zamili, temanku. Bersamaku, temanku. Siapa bersamamu? Bersamaku, temanku. Ya, atau temanku yang bersamaku. Bisa. Aminatu ma'aha zaujuha. Ya. Si Aminah itu, ya, kenapa si Aminah? Bersama dia, hak ini kembali ke si Aminah, ya, suaminya. Aminah bersama dia, suaminya. Atau bisa kita bilang si Aminah itu suaminya bersama dia. Ya, kenapa kita nggak bilang Aminah bersama langsung ya, ma'a zaujiha. Sama, Aminatu ma'a zaujiha, Aminah bersama suaminya. Tapi kalau di sini Aminah bersama dia suaminya. Ya, sama aja ya, tapi di sini ada sesuatu yang perlu dijelaskan, ya, bahwasanya kata ma'a itu mengikuti. Nah, di sini yang mengikuti adalah mengikuti suaminya, mengikuti si Aminah. Makanya kalimatnya adalah Aminatu ma'aha zaujuha. Si Aminah bersama dia suaminya. Tapi kalau kita bilang, kita rubah Aminatu ma'a zaujiha. Ma'a zaujiha. Ma'a zaujiha, bukan ma'aha, tapi ma'a zaujiha langsung. Maka ini jadi artinya adalah Aminah bersama suaminya. Berarti yang ikut siapa? Si Aminah ikut suaminya. Tapi dalam kalimat ini suaminya ikut si Aminah. Nah, oke, berikutnya rakam sittah, kharaja abi minal baiti. Ya, bapakku keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu, siapa yang keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi, keluar bersamanya. Hu kembali ke bapakku ya, kembali ke bapakku yang di sini. Keluar bersamanya ammi, pamanku. Jadi yang keluar bersamanya pamanku. Ya, pamanku. Kharaja ma'ahu ammi. Tayyib. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita cukupkan, kita sambung pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang nomor 8. Di sini kita lihat ya, ini langsung praktek, teorinya tidak ada ya. Teorinya langsung dari siapa yang mengajarkan ya buku ini. Atau kita bisa lihat dalam buku panduan. Baitun, sebuah rumah. Baituka, rumahmu. Baituhu, rumah dia. Dianya dia laki-laki. Baituha, rumah dia perempuan. Baiti, rumah saya. Kita sudah ambil pada contoh sebelumnya. Ada ya tabel sebelumnya. Kemudian di sini perhatikan kata abun dan akhun. Ya, perhatikan baitun menjadi baituka. Ya, hilangkan tanwin, tambah ka jadi baituka. Nah, berbeda dengan dua kata ini. Ya, dua kata ini perhatikan ketika kita bilang bapakmu menjadi abuka. Abuka. Ya, ada tambahan huruf waw ya di tengah antara mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, huruf ka atau huruf hu, ha, ya, ini kita bilang mudhofun ilaih. Ya, dia mabni tapi dalam posisi mudhofun ilaih fi mahalli jar ya, mudhofun ilaih. Nah, perhatikan di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya dua kata ini dia berbeda dengan yang lain ya, dan ini bagian daripada yang kita sebut dengan lima kata ya, kata yang lima ya, hanya ada 5 kata dalam bahasa Arab ya, hanya ada 5 kata dalam bahasa Arab. Di sini 2 kita sudah ambil ya. Abun menjadi abuka, abuhu, abuha, abi. Ketika dia bertemu dengan ya, ini bukan menjadi abui, abuyi, abui, tapi abi langsung ya. Jadi seolah ini abun, langsung tambahkan ya menjadi abi. Jadi tidak perlu tambahkan huruf waw. Itu kalau di ketambahan ya sukun yang artinya saya. Abun, seorang bapak. Abuka, bapakmu. Abuhu, bapaknya. Abuha, bapaknya. Abi, bapak saya. Akhun, seorang saudara. Akhuka, saudaramu. Akhuhu, saudaranya. Akhuha, saudaranya. Ya, saudara dianya dia perempuan. Akhi, saudaraku. Ya, jadi yang perlu perhatikan yang ini ya. Wow, ya, tambahan wow ketika
Ini bukan ketika hanya bertemu dengan domir, tidak ya. Bukan hanya bertemu dengan domir saja, tapi ketika dia menjadi mudhaf. Contoh kita bilang bapaknya Muhammad, berarti Abu, ya, Abu Muhammadin, bapaknya Muhammad. Ya, huruf waw muncul karena kata ab, ya, dia berposisi sebagai mudhafun, ya, dan setelahnya ada mudhafun ilaih. Jadi ketika dia berposisi sebagai mudhaf, maka akan muncul huruf wawnya. Disandarkan kepada siapapun, kepada kata apapun, ya, huruf wawnya akan muncul. Begitupun dengan kata akhun. Baik, kita akan lanjut pada latihan. Ya, latihannya lumayan panjang. Ini kita akan potong videonya ya pada video berikutnya. Baik. Baik, kita akan lanjutkan pada latihan membaca kalimat ya tanpa harokat. Rakam wahid. Ya, nomor 1, abi wa ummi fil baiti. Kata ab, ya, karena dia bertemu dengan ya sukun, maka wawnya tetap tidak terpakai ya. Wawnya tidak muncul. Nanti selain kepada huruf ya sukun itu akan muncul. Bapakku ya dan ibuku ya di rumah. Aina abuka? Wow, lihat ya. Aina abuka ya Hamidu? Di mana bapakmu wahai Hamid? Zahaba ila suki. Zahaba kita sudah pernah pelajari. Di situ ada kata dia, ya, dianya dia laki-laki. Jadi tidak perlu mengatakan huwa zahaba ila suk, langsung zahaba ila suk. Artinya dia pergi ke pasar atau dia telah pergi ke pasar. A'akhuka tabibun? Apakah saudaramu tabibun, seorang dokter? La huwa mudarrisun, tidak ya, dia seorang guru. Ya, silakan diulang-ulang lagi ya kalimat-kalimatnya ini supaya benar-benar terhafal makna dan cara membacanya walaupun tidak ada harokat. Rakam arba'ah nomor 4, Zainabu fir riyadi. Fir riyadi, ini huruf ro walaupun tidak pakai tasdid, tidak dituliskan tasdid, tapi kita harus tahu ro itu huruf syamsiyah. Fir riyadi. Akhuha fit ta'ifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Ya, Zainab ya di Riyadh, saudaranya di Taif, dan bapaknya ya di Madinah al-Munawwarah. Akhuha fit Taifi wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Ya, sambil memperhatikan huruf-huruf jar ya. Berikutnya rakam khamsah. Hadzat talibu, ya, murid ini tidak ada yang mempengaruhi. Kalau misalnya di sini ada ila hadat tolibi, ya, dia jadi kasroh. Perhatikan, jadi kalau tidak ada yang mempengaruhi, kembalikan ke bentuk normal atau keadaan normalnya, yaitu dhammah. Hadat tolibu, ya, murid ini atau pelajar ini. Abuhu, bapaknya. Wazirun, ya, bapaknya seorang menteri. Wa akhuhu, dan saudaranya. Tajirun kabirun, ya, dan saudaranya seorang pebisnis besar. Nah, seorang pebisnis besar. Berikutnya rakam sittah nomor 6. Zahaba akhi, ya, saudaraku pergi, ilal madarasati, ke sekolah. Wa zahaba abi, dan bapakku pergi. Ya, zahaba itu artinya dia pergi. Kita sudah pernah bahas. Tetapi kalau ada pelaku setelahnya, maka pelaku kata dia kita buang, diganti dengan pelaku yang datang setelahnya. Wa zahaba abi, dan bapakku ya pergi, ilal jami'ati, ke universitas. Ya, ke universitas. Tayyib. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan ya, nuwasil ila rakam 9, ya, pada pembahasan nomor 9. Di sini kita akan membaca nama-nama laki-laki, semuanya nama laki-laki. Bedanya adalah yang di atas ini tanwin, Muhammadun, ya, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun, semuanya tanwin. Tetapi yang di bawah ya, ini juga nama laki-laki tapi tidak bertanwin. Kenapa? Karena mirip perempuan atau bertak marbutoh, ya. Karena tak marbutoh itu adalah ciri daripada muannas. Tapi di sini bukan berarti nama ini dipakai muannas, tidak. Nama ini memang benar dia ada tak marbutoh tapi dipakai oleh laki-laki.
Kalau seperti ini kita mau bilang hiya hamzatu atau huwa hamzatu? Huwa. Kenapa? Karena nama itu dipakai oleh laki-laki maka dianggap mudzakkar atau maskulin walaupun ada tak marbutah. Cuman karena dia mirip ya dengan muannas makanya dia tidak bertanwin ya sebagaimana nama Aisyatu Aisyatu itu tidak bertanwin. Kenapa? Ya karena ada tak marbutah. Begitupun di sini ada tak marbutah ya tidak bertanwin. Coba kita baca hamzatu, ini hamzatu ya. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Baik. Di sini ada latihan membaca nama-nama ya. Iqra'il asma'al atiyata wadbit awakhiraha ya awakhiraha. Iqra' bacalah al asma'al atiyah ya nama-nama berikut. Jadi bukan kata benda tapi di sini nama. Ya nama-nama berikut wadbit awakhiraha dan berikan harokat sampai akhir. Ya biasanya orang hanya baca Khalid, Hamzah. Di sini kita akan bacakan sampai terakhir apakah dia bertanwin atau tidak. Khalidun. Ya silakan di pause dulu videonya mencoba untuk membaca sendiri ya supaya ada giliran kita untuk belajar. Khalidun. Oke. Hamzatu tidak bertanwin ya mirip muannas. Ammarun. Anasun. Muawiyatu. Hamidun. Usamatu. Ikrimatu. Abbasun ya Muhammadun Tolhatu. Oke, mudah-mudahan bisa. Tinggal banyak mengulang ya, mengingat mana nama-nama ya dan bagaimana cara membacanya. Baik. Sini kita langsung bacakan al-kalimatul jadidat ya, kata-kata yang barunya kita bacakan ya. Waktunya masih belum terlalu lama. Al-kalimatul jadidat, kata-kata yang baru. Apa saja itu? Az-zamilu ya teman, az-zauju ya suami atau pasangan. Yang juga pasangan sebenarnya sebelum pada zaman mutaakhir sekarang az-zauj itu pasangan ya dimutlakan atau diitlakan atau dipakai oleh laki-laki maupun perempuan. Dipakai laki-laki maupun perempuan. Sekarang sudah ada perkembangannya ya zauj untuk suami laki-laki, az-zaujatu ya ada tak marbuto itu untuk perempuan. Pada dasarnya zauj itu pasangan ya. Pasangan laki-laki maupun perempuan. Ya, taib. Makanya di Al-Quran disebutkan ketika Allah menciptakan Nabi Adam kemudian pasangannya disebutkan zauj ya. Waskun anta wa zaujuka. Zaujuka. Ya, bukan zaujatuka tapi zaujuka. Kenapa? Karena zauj ini ya disebut dengan pasangan mau dia laki-laki ataupun perempuan dan di sini yang disebut zaujuka di sini adalah Sayyidatu Hawa ya perempuan. Ya. Tinggallah kamu, zaujuka, uskun anta, kamu wahai Adam, wa zaujuka, dan pasanganmu yaitu Sayyidatu Hawa. Taib berikutnya wahidun satu, fatan ya seorang pemuda, ma'a bersama, atiflu anak kecil, al-Kuwaitu negara Kuwait, al-Lughatu artinya bahasa. Baik kita akan lanjutkan pada buku panduan ya untuk dars yang ke-10. Baik kita lanjutkan pada buku panduan ya sekali lagi diingatkan bahwasanya buku panduan ini adalah untuk merangkum ya pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil di pelajaran yang ke-10. Pelajaran ke-10 pada bagian ini kita mempelajari ya satu kata ganti milik. Ya kata ganti tumir untuk kepemilikan ya sukun ha hu ka. Ini kita sudah ambil semua. Kita buka bukumu ya untuk mudzakkar maskulin. Kita bukunya untuk mudzakkar ya atau maskulin. Kita buha bukunya atau buku dia, tapi dianya itu muannas atau feminim. Kitabi ya bukuku atau buku saya. Ini yang mengatakan laki-laki maupun perempuan sama saja. Ya, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Kalau itu yang mengatakan laki-laki kitabi sama yang mengatakan perempuan kitabi. Kata ganti ini tidak berdiri sendiri. Ingat, tidak mungkin kita akan melihat ya sukun berdiri sendiri, ha begitupun hu ya ka ini
ini tidak akan berdiri sendiri. Pasti nempel dengan kata dia. Ya, kata ganti ini menyerupai suffix yang melekat pada kata benda. Ya, suffix ini melekat pada kata benda. Ini istilah yang dipakai dalam bahasa Inggris ya. Baik, yang kedua, Rakam Isnain, sebagaimana yang kita lihat, bukumu adalah kitabuka dan bukunya adalah kitabuhu. Kata untuk ayah adalah abun dan untuk saudara laki-laki adalah akhun ya. Sebelumnya kita sudah ambil ini. Tinggal merangkum ya, ada catatannya. Saudara laki-lakimu adalah akhuka dan bukan akhuka. Ya, di sini tambahan huruf, ada tambahan waw. Perhatikan waw, ya huruf waw harus ditambahkan di antara mudhof dan mudhofun ilaih. Ya ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Di tengahnya ada huruf waw. Ini lebih mempermudah ya. Jadi kalimatnya seperti itu. Dengan cara yang sama, ayahnya tidak ditulis abuhu tapi abuhu, ada huruf waw di tengah ya antara mudhof dan mudhofun ilaih. Tapi dia sebenarnya dia bagian daripada kata abu. Ya, bukan tiba-tiba muncul di tengah mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, kemudian dia terpisah dari kata mudhof, tidak, itu satu ya, menyatu dengan mudhof. Tapi tadi yang kita sudah sebutkan atau di video sebelumnya bahwasanya abu ya atau aku itu akan memunculkan huruf wawnya ketika dia ya dalam keadaan mudhof. Baik, kita lanjut. Perhatikan yang berikut. Rumah Muhammad adalah Baitu Muhammadin. Ya. Tetapi ayah Muhammad adalah Abu Muhammadin. Ini tadi kita sudah pada video sebelumnya sudah kita bahas juga ya. Kenapa dia muncul wawunya? Karena sebagai mudhof. Dan saudara laki-laki Muhammad adalah Akhu Muhammadin. Ayahku dan saudara laki-lakiku tidak ditambahkan waw. Kapan itu? Ya, contoh tadi, ayahku ada ku ya, saudara laki-lakiku, akhi, abi ya, itu contohnya. Berikutnya, kata benda yang diikuti tambahan waw ya, ketika berfungsi sebagai mudhof ada 4 kata. Ya, tadi kita bilang 5, benar itu 5, tapi yang seperti ini itu hanya 4. Ya, karena yang satunya itu memang sudah dari lahirnya pakai waw. Dia tidak bisa dipisahkan dari waw. Berbeda dengan abun. Ya, abun itu kalau dia berdiri sendiri tanpa waw. Ketika mudhof ya muncul wawnya. Tapi kalau zu ya ada kata zu juga yang 5 ya, di antara yang 5 itu ada yang zu itu sudah dari lahirnya pakai waw, tidak bisa dipisahkan. Kita ulangi, kata benda yang diikuti tambahan waw ketika berfungsi sebagai mudhof itu ada 4 kata. Ya, ada 4 kata. Anda telah belajar 2 kata dan Anda akan mempelajari 2 kata lagi di waktu mendatang insya Allah. Baik. Kita lanjutkan. Oke. Nomor 3 ya, rakam salasah. Kita telah belajar bahwa kata inda berarti bersama dengan atau di sisi. Ya. Ia juga ya digunakan untuk menyampaikan maksud mempunyai atau memiliki. Ya, misalnya a'indaka qalamun? Ya, apakah engkau memiliki pulpen? Ya, seperti itu ya. Kata inda itu bisa bermakna di sisi ya atau bisa bersama, bermakna mempunyai. Ya, misalnya kita bilang al-kitabu 'indal babi atau al-kitabu 'indal maktabi. Ya, bukunya di samping meja atau di sisi meja. Kita bilang indah. Nah, indah ke kolamun, apakah kamu mempunyai pulpen? Ya, sini rangkuman ya. Rangkuman pelajaran-pelajaran sudah kita ambil. Nomor 4, kita telah belajar mengenai kata depan li, artinya milik. Ya. Apabila diikuti oleh kata ganti milik, maka harokatnya berubah menjadi fathah. Li, tapi tiba-tiba menjadi la, laka, lahu, ya, laha. Ini dia, itu maksudnya ya. Jadi li berubah menjadi la. Kenapa? Kalau bertemu dengan kata ganti. Kata ganti itu artinya dumir, ya. Yang tadi kahu, ya, ha, dia, kamu. Ya.
Berikutnya ya lahu, ya lahu miliknya laki-laki, laha miliknya perempuan. Li berharokat kasroh lagi. Ya, emang li ini untuk ya sukun ini hukumnya sedikit berbeda. Baik, kita lanjut di sini catatan ya sebelum masuk ke nomor 5 di video berikutnya. Catatan ya. Li akhun, ya saya mempunyai saudara. Seorang saudara laki-laki. Secara harfiah berarti ya saudara laki-laki milikku. Li akhun. Saya milik, ya saya memiliki saudara laki-laki, atau saudara laki-laki milikku, ya secara harfiah seperti itu. Li famun, saya mempunyai mulut, atau secara harfiah ya mulutku, mulut milik saya gitu ya. Keliru jika kita mengatakan indi famun atau indi akhun, karena inda digunakan untuk sesuatu yang dapat terpisahkan, sedangkan hubungan kekeluargaan dan bagian tubuh tidak termasuk jenis yang bisa terpisahkan. Maka pakainya li ya atau laka atau lahu, pakai lam pokoknya ya. Berikutnya, oke, nomor 5 ini kita akan sambung pada video berikutnya ya supaya tidak terlalu panjang. Nah, kita sambung di video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada nomor 5. Kita telah mempelajari zahaba, dia laki-laki telah pergi. Sekarang kita belajar zahabata. Ya, zahabata ada ya. Dalam percakapan kita belajar tentang kata zahabata. Kamu telah pergi, ya, mufrad muzakkar, dan zahabatu saya telah pergi, ya. Semua kata kerja ini dalam bentuk lampau atau fi'il maudhi. Ya, ini istilah-istilah ini kita akan rangkum nanti pada sebuah video ya, supaya kita bisa ingat. Nah, fi'il maudhi itu atau kata kerja bentuk lampau, ya. Berikutnya, apakah Anda atau kamu telah pergi ke sekolah hari ini? Apakah A, ya, Anda telah pergi. Zahabta. Kalau zahaba dia telah pergi, kalau zahabta kamu telah pergi. Ilal madrasati, ke sekolah. Al-yauma, hari ini. Ya, bisa kita susun kalimat sedikit-sedikit ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kemudian jawabannya na'am, zahabtu. Iya, saya telah pergi. Zahabtu. Ya, caranya adalah kosakata yang tadinya buat huwa itu tambahkan tu. Tetapi syaratnya adalah huruf terakhir harus disukunkan menjadi zahab tu. Ya, ini jadi nyambung ya, zahab tu. Ya, zahab tu kamu, zahab tu saya. Rakam sittah ya, nomor 5, nomor 6. Kita telah mempelajari bahwa nama orang feminim tidak memiliki tanwin seperti Maryamu, Aminatu, ya tidak memiliki tanwin, tidak ada bunyi n-nya. Demikian juga nama laki-laki yang berakhiran tak marbutah, maka tidak boleh tanwin seperti Hamzatu, Usamatu, Muawiyah. Tadi kita sudah ambil ya pada video sebelumnya. Rakam sab'ah, nomor 7, ma'a artinya adalah bersama. Dengan membedakan ma'a dengan inda, ingatlah jika Anda mengatakan ya, al-mudarrisu indal mudir, artinya guru ada bersama kepala sekolah, atau kita bilang gurunya di sisi kepala sekolah. Berarti guru pergi ke kantor ya. Berarti guru pergi ke kantor kepala sekolah dan dia bersama kepala sekolah di sana. Di sana. Maksudnya di kantor tersebut itu aja. Tetapi kalau kita bilang al-mudarrisu ma'al mudir, ya guru itu bersama. Ya, sama. Inda itu cuman terbatas dengan tempat yang ada. Tapi kalau ma'a itu pergi kemana saja dia beserta dengan mudir atau pimpinan. Tidak memiliki batasan ini ya, guru dapat berada di mana saja bersama kepala sekolah ya, kata benda setelah ma'a berharokat kasroh atau berakhiran i. Kenapa? Karena ma'a berposisi sebagai mudhof ya, kata setelahnya menjadi mudhofun ilaih. Berikutnya ya, nomor 8, bil jami'ati. Ini bilnya ini harusnya nempel sini ya, jadinya bil begini tulisannya. Ya, tidak ada space seperti ini terlalu jauh. Bil jami'ati artinya di universitas.
adalah ya kata depan yang berarti di atau pada. Jadi bi yang kita kenal mungkin selama ini bi itu artinya dengan, ini bisa bermakna sebagai fi, artinya di atau pada. Perhatikan bahwa al-jami'atul islamiyatu bil madinatil munawwarah. Artinya Universitas Islam adanya di Madinah al Munawwarah. Di pakainya di sini B, B ya. Boleh bisa bermana, dia bisa bermana di ya, tempat. Nomor 9, ya raqam 9 pada pelajaran pertama kita telah mempelajari bahwa ma berarti apa. Ingat ya, ma hadza apa ini, ma hadhihi apa ini. Ya, kita sudah lihat. Kemudian di sini kata ini juga digunakan sebagai partikel negatif. Maka ma'indi sayyaratun artinya saya tidak ya mempunyai mobil. Dan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Makanya dalam buku panduan ini adalah rangkuman dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil sebelumnya. Baik, di sini ada latihan. Sekali lagi latihan yang di sini ini untuk bahasa Arab yang dalam buku. Ya, kemudian di sini ada kosakata baru. Baik, kita tutup ya. Sampai jumpa pada pelajaran yang ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.